sedikit-sedikitnya saya perhatikan Ustaz. Sebenarnya apa sih Islam? Karena memang saya punya keluarga itu termasuk orang tua saya, kami Marapu semua, Marapu, tidak ada Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Islam saya Rofiko. Saya SMP kelas 2 saya masuk Islam pada tahun 88. Tahun 1988 saya masuk Islam sejak mau semester 2 di SMP. Mau semester 2 begitu di SMP Negeri Lewa. Jadi alasan saya masuk Islam pertama yaitu karena saya merasa bahwa yang dikatakan Tuhan yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang dikatakan Tuhan itu menurut saya tidak masuk akal diangkat menjadi Tuhan sedangkan dia manusia begitu. Kenapa? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia bisa disalibkan dan bisa ditangkap oleh manusia biasa kalau hanya sekedar menghapus dosa? Itu menjadi pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, kalau memang Tuhan itu adalah kuasa, kenapa tidak mampu melakukan kalau hanya sekedar menghapus dosa manusia? Kenapa Tuhan itu tidak kuasa kalau hanya menghapus dosa manusia? Sedangkan padi yang kita tanam, umpamanya padi yang kita tanam, kemudian dia tumbuh sampai besar, sampai keluar mayang, sampai isi. Kalau itu saja Allah sanggup kuasa melakukan, kenapa kalau hanya sekedar dosa manusia, kenapa tidak mampu melakukan? Itu menjadi pertanyaan saya kepada guru waktu itu. Sehingga kepada pendeta yang mengajar saya di SMP, saya tanyakan itu. Kemudian beliau menjawab dengan mengatakan bahwa itu sudah dogma aturan gereja. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang aturan kami di gereja seperti itu katanya. Tetapi bertentangan dengan naluri saya, dengan hati saya. Kenapa? Kalau saya mintanya bagaimana peraturan sesuai dengan kitab suci, Alkitabnya mereka. Tetapi tidak dijelaskan sampai saat ini. Maka ketika itu saya ambil putusan, lebih baik saya masuk Islam daripada saya ikut agama Kristen begitu. Jadi saat itu ketika jam pelajaran agama Kristen saya tidak ikut. Saya ikut ke pelajaran agama Islam di SMP. Memang saya mengambil risiko waktu itu. Kalau andaikan saya ditahan kelas gara-gara saya pindah agama, saya sudah tawakal begitu. Kemudian saya ajak lagi keluarga yang lain untuk ikut saya, anak saudara saya ajak. Kemudian anak mantu saya pun masuk Islam dari Katolik begitu. Waktu diajak apa dia bilang? Yang orang-orang yang diajak itu apa dia bilang? Mengajaknya seperti apa? Jadi saya itu mengajak itu dengan mengutamakan tentang ketauhidan, dan yang kedua tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kebersihan. Itu tentang itu. Kemudian saya lihat juga bagaimana watak mereka, apa mau mereka, dari situ saya menyesuaikan begitu, menyesuaikan dengan apa keadaan di setempat itu. Saya menyesuaikan, nanti dari situ saya bawa tentang agama itu apa maunya dia, sesuai dengan maunya dia begitu. Macam anak saudara saya maunya itu kan jiwa seni. Jadi saya suruh bikin gitar.
bikin gitar, saya belikan dia piano untuk main piano karena dia hobi karaoke sampai sekarang. Jadi karena dia tahu bahwa Islam itu ternyata mau dengan kesenian, dia suka dengan seni, maka dia ikut saya begitu untuk masuk Islam. Namanya, saya kasih nama dia Rijal Mubarak. Dia punya anak sekarang kan ada di pondoknya Ustadz begitu. Kemudian istrinya itu calon istrinya memang dari Katolik begitu. Jadi saya ultimatum kepada calon istrinya waktu itu sebelum dia masuk Islam, bahwa saya katakan bahwa Islam itu agama yang sempurna, saya bilang sempurna, dan dalam berumah tangga pun tidak boleh kita berbeda agama. Jika Anda memang betul-betul mau sama anak saya, maka silakan ikut kami, karena Anda pun tahu bahwa agamanya anak saya kan agama Islam. Kalau memang Anda tidak mau dengan ikut kami, maka terpaksa harus sampai di sini. Selesai sampai sini tentang hubungan kalian, begitu. Jadi calon anak mantu itu mau ikut kita. Akhirnya saya kasih masuk Islam, saya syahadatkan dia, kasih bersih, alhamdulillah, dan pun kita undang keluarganya. Waktu nikahnya itu kita undang keluarganya gitu. Oke, waktu kita agak mundur ke belakang. Iya. Ibu saat itu kan masih SMP ya? Iya. Itu dapat informasi Islam itu dari mana ya? Sehingga ada ketertarikan ke Islam. Kan ini agama kan ada banyak gitu ya. Iya. Ketika pindah kok langsung milih Islam gitu. Kenapa? Jadi begini Ustaz. Kalau kita mundur ke belakang lagi, bahwa saat itu kebetulan tempat tinggal saya kan dekat dengan masjid. Beliau pun orang Bugis. Terus dia imam masjid. Sedikit-sedikitnya saya perhatikan Ustaz. Sebenarnya apa sih Islam? Karena memang saya punya keluarga itu, termasuk orang tua saya, kami Marapu semua. Marapu. Tidak ada Kristen. Dan sampai saat ini pun saya punya keluarga masih Marapu, begitu. Bapak saya pun meninggal dalam keadaan masih Marapu, begitu. Hanya ibu saya yang mau ikut saya untuk masuk Islam, gitu. Begini Ustaz. Jadi waktu itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam itu, saya disuruh oleh imam masjid itu. Jadi awalnya saya tanya, bagaimana tentang Islam Bapak? Saya bilang, kalau mau tahu tentang Islam silakan ke masjid. Silakan ikut saya sebentar, kalau saya wudhu, Anda ikut wudhu. Kalau saya masuk ke dalam masjid, ikut ke masjid. Kalau kami melakukan sholat, kau ikut di tempat perempuan. Begitu katanya. Jadi ketika itu saya tertarik dengan perkataan beliau. Saya ikut, kemudian maklum waktu itu kan saya hanya sekedar ikut Ustaz, belum pakai mukena kayak begini nih, belum pakai pakaian sholat. Jadi saya langsung saja ikut begitu. Jadi saya merasa di situ bahwa ada perbedaan dengan Kristen, bahwa kalau Islam itu perempuannya di belakang dipelek oleh tabir, kemudian laki-lakinya di depan, begitu. Jadi setelah itu betul-betul di situ saya yakin. Yang yakinnya saya, yang paling pertama itu betul mereka menjaga tentang di situ ada tertulis, tergores bahwa pemimpin itu selalu di depan. Berarti mungkin ini bahwa laki-laki itu pemimpin, yang dikatakan pemimpin pasti. Kenapa mereka di depan? Karena laki-laki, mungkin itu yang dikatakan pemimpin. Begitu pikiran saya. Tapi saya belum tahu waktu itu bagaimana kejelasannya seperti apa. Yang saya tahu itu bahwa laki-laki di depan semua, perempuan di belakang dipelek oleh tabir. Itu saya senang seperti itu. Merasa sejuk hati saya. Yang kedua, setiap ajan dari ada salah satu ustadz utusan dari Jawa waktu itu, dia ajan itu merdu sekali Ustadz. Namanya Ustadz Hamim Tohari namanya. Dia itu penghafal Al-Quran 30 juz. Jadi dia pun yang ajar kami Iqra, bacaan, terus sampai kita waktu itu sebelum ke pondok pun alhamdulillah kita diajarkan tajwid, nahwu saraf, sudah diajarkan di situ di Lewa itu oleh Ustadz yang dari Jawa itu, begitu.
Nah, itu ketertarikan saya. Yang kedua itu bagaimana Islam itu disiplin. Nah, disiplin waktu. Jadi yang pertama kebersihannya, kemudian waktu sholatnya betul-betul disiplin, dijaga begitu. Nah, kemudian ketika sholatnya tidak seperti agama lain, tidak campur. Itu yang menjadi betul-betul saya punya hati itu tergugah untuk mendalami Islam begitu. Jadi setelah saya naik kelas 3 SMP, saya lulus sambil belajar di Ustadz Hamim Tohari itu, saya lulus, saya tidak mau masuk SMA biasa begitu. Jadi saya usaha jualan di luar, jualan kue, apa saja, es begitu untuk cari uang, pergi di pondok di Pancor, di Lombok begitu. Sampai 3 tahun itu, dari tahun 92 saya ke Lombok sudah. Nah, selepas Ibu mondok, katakanlah mondok ya. Iya. Terus apa yang Ibu lakukan untuk Islam khususnya? Waktu di pondok. Selepas keluar pondok. Apa Ibu berdakwah atau gimana? Atau Ibu ngasih tahu, ngajak orang-orang masuk Islam? Jadi saya Ustadz, ketika saya keluar dari pondok, saya sistemnya berdoa di tengah keluarga Ustadz, begitu. Kepada keluarga dekat, kepada kerabat, kepada teman dekat. Saya sistemnya seperti itu. Kenapa? Karena saya terikat dengan waktu Ustadz. Dengan waktu. Saya hanya bisa Sabtu Minggu saja baru bisa keluar. Itu pun ya saya ajak teman macam ke Watumbaka atau ke Mangili. Itu ajak ke tempat-tempat yang tertentu yang di sana ada keluarga yang masih artinya mereka mau belajar dengan Islam. Di situ jadi kalau mereka mengatakan bahwa saya tertarik dengan Islam, saya ingin mau belajar, kami ke sana gitu. Tapi itu waktu hari Sabtu Minggu. Untuk dakwah terbuka seperti Ustadz ini, Ustadz Bapak Ridho, saya tidak bisa Ustadz, karena saya terikat dengan waktu. Saya dari jam 7 sampai ke jam 4, setengah 5 gitu. Itu saja Ustadz. Begitu.